kita lanjutkan kajian fiqhus shalah, masih dalam muqaddimah yang belum sampai kepada praktik atau uraian berkaitan dengan fiqhus sholahnya, akan tetapi kita masih melanjutkan tentang muqaddimah shalah. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang beberapa hal terkait dengan keutamaan sholat, urgensi sholat, ya. Dan insya Allah kita masih melanjutkan berkaitan masih keutamaan sholat. Babu fadli sholati al-maktubah. Bab tentang keutamaan sholat yang diwajibkan atau yang difardukan. Sholat yang difardukan itu pertama tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, di mana Allah menyatakan innas sholata kanat alal mu'minina kitaba. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman kitaban, difardukan, mauqutan yang jelas ya waktunya, muqaddaron waktuha, maksudnya yaitu ditentukan waktunya. Oleh karena itu fala tuqaddamu alaihi wala tuakharu anhu. Karena sholat wajib itu sudah ditentukan waktunya, maka tidak boleh sholat itu mendahului dari waktunya atau mengakhiri dari waktunya. Harus sesuai waktunya. Yang kedua, merujuk kepada Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-9, di mana Allah sudah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kepadamu apa amwalukum, hartamu, wala auladukum, dan anak-anakmu, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Maksudnya ayat shalawatil khams. Maksudnya zikir kepada Allah itu adalah sholat yang 5 waktu. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak boleh lalai dengan harta yang kita miliki, dengan anak-anak yang kita miliki, dari zikir kepada Allah, yaitu apa? Sholat yang 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat sebaliknya, yaitu mereka hidupnya lalai dengan hartanya, hidupnya lalai dengan anak-anaknya, ya, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, beberapa hadis juga sudah menyatakan bahwa awwalu maftaradallahu ala ummati, ini sedikit saya ulang. Awwalu maftaradallahu ala ummati, pertama kali yang diwajibkan oleh Allah kepada umatku itu adalah as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Yaitu salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min alihim, dan pertama kali yang diangkat ke langit istilahnya itu dari amal-amal mereka adalah as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna anhu min a'malihim, dan perkara yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya dari amalan manusia itu adalah sholat juga. Faman kana doya syai'an minha, siapa yang menyia-nyiakan tentang masalah sholatnya sehingga banyak kekurangan ketika melaksanakan sholat fardu, banyak kelemahan ketika melaksanakan sholat fardu, yaqulullahu, Allah berkata, atau Allah berkata, ungduru, wahai para malaikat, coba lihat, hal tajiduna li abdin nafilatan min sholatin, apakah kalian menemukan dari hambaku sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah sholat, tutimuna biha ma naqasa minal faridah, yang menyempurnakan itu sholat sunnah terhadap sholat yang fardu, kekurangan sholat fardu.
Jadi hadis ini menegaskan adalah bahwa pertama kali yang difardukan oleh Allah kepada umatku adalah sholat yang 5 waktu. Pertama yang diangkat amalan setiap orang, setiap manusia adalah sholat yang 5 waktu. Pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban atau dipersoalkan, ditanya adalah juga amalan sholat yang 5 waktu. Nah, oleh karena itu ini pentingnya kita perhatikan. Pentingnya kita untuk terus menyempurnakan sholat kita. Pamangkana doya syai'an minha, sekiranya manusia itu menyepelekan sholat, meremehkan sholat sehingga terjadi kekurangan ketika kita melaksanakan sholat fardu, maka Allah menginstruksikan kepada para malaikat, ungduru hal tajiduna li abdin nafilatan min sholatin. Hai malaikat, coba lihat hambaku, apakah masih ada sholat-sholat sunnah yang bisa menyempurnakan tutimmu nabiha ma naqasa minal fardhah. Coba cek apakah ada sholat sunnah yang bisa menyempurnakan kekurangan sholat fardunya itu. Kemudian Allah menyatakan pula, wangzuru fi siyami abdin syahr Ramadan. Coba cek kembali puasa hambaku ketika datang Ramadan, apakah dia sempurna atau tidak. Fa in kana doya syai'an minhu, andai kata hambaku itu ternyata menyiakan Ramadannya sehingga tidak sempurna melaksanakan kewajiban Ramadannya, maka cek hal tajiduna li abdin nafilatan min siyamin. Apakah ada juga sholat puasa sunnah tutimmu nabiha ma naqasa minas siyami yang bisa menyempurnakan puasa wajibnya. Nah, yang ketiga, coba cek kembali wahai para malaikat, wangzuru fi zakati abdin. Sholatnya udah dicek, puasanya udah dicek. Coba lihat lagi zakatnya nih. Cek kembali zakatnya. Fa in kana doya syai'an minha, andai kata terjadi kekurangan ketika menunaikan zakatnya, fangduru hal tajiduna li abdin. Cek soal zakat fitrahnya, zakat wajibnya gitu ya. Apakah dari diri hamba itu menemukan amalan-amalan sunnah min sodakotin, dari sodakoh, dari infak, tutimmu nabiha ma naqasa minaz zakah, yang bisa menyempurnakan kekurangan dari zakatnya itu. Nah, oleh karena itu, fa in wajada fadlan, apabila Allah telah menemukan kelebihan-kelebihan dari sunnahnya, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada zakat sodakoh sunnah, maka wudi'a fi mizanihi, amalan-amalan sunnah itu akan diletakkan di mizannya, di timbangannya. Maksudnya apa? Memperberat, menambahkan kekurangan timbangan kewajibannya itu. Wakila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, udkhulil jannah masruron. Kalau begitu silahkan wahai hambaku sekarang masuk ke surga dengan sukacita. Jadi Allah nanti akan ngecek semua keparduan itu, baik sholat fardunya, puasa fardunya, zakatnya dicek. Kalau ternyata dalam sholat fardu masih banyak bolong-bolongnya, tidak sempurna, kalau puasa fardu masih banyak kekurangannya, kalau zakatnya masih banyak kelemahannya, cek sunnah-sunnahnya. Kalau ternyata ditemukan sunnah-sunnahnya, maka amalan sunnah itu akan menambah ke dalam timbangannya. Dan lalu Allah mengatakan, udkhul al-jannata masruron. Silahkan masuk ke surga dengan sukacita. Lalu bagaimana kalau misalkan nggak ditemukan? Nah, ini pentingnya kedudukan sunnah nih. Wa illam yujad lahu syai'un min dalika, andai kata tidak ditemukan, udah kewajibannya kurang, sunnahnya tidak ada. Babak belur itu orang. Nah, kalau itu yang terjadi, umirat bi az-zabaniyah, maka diperintah oleh Allah az-zabaniyah, al-gojonya dari para malaikat. Apa yang diperintahkan? Ta'khud biyadihi warijlaihi. Dia menarik tangannya, dia menarik kakinya, maksudnya orang yang tadi serba kekurangan itu, tsumma yugdabu bihi finnar, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini pentingnya kedudukan sunnah, ya. Dan sekaligus mendudukan tentang masalah kewajiban sholat, keutamaan sholat. Mengingat sholat itu adalah urusan pertama, kewajiban pertama kali yang akan